Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai statistical model yang digunakan pada simulasi ya. Nah, jadi untuk distribusi dalam statistik itu sendiri itu kan terbagi jadi dua jenis ya, yaitu discrete, misalkan geometrik, negatif binomial, Poisson, binomial, beta binomial, discrete uniform, hypergeometric, dan juga Bernoulli. Jadi contohnya kejadian cacat, tidak cacat dalam suatu produk ya, pabrik ya. Kemudian juga ada misalkan laki-laki perempuan, kemudian juga ada apalagi ya, ini kalau misalkan lempar koin ada sukses, tidak sukses, atau tail dan juga head dan seterusnya. Itu Bernoulli kalau dilempar sekali. Kalau dilempar beberapa kali disebut sebagai binomial. Kemudian kalau Poisson itu sendiri lebih ke cacah, contohnya kayak berapa jumlah mobil yang masuk ke dalam jalan tol dan seterusnya. Nah kalau continuous itu lebih ke yang numeriknya itu kayak bisa pecahan ya, artinya kayak misalkan tinggi badan, umur gitu kan, kemudian juga suhu dan seterusnya. Nah, distribusinya itu ada yang mungkin kalian sering dengar, normal, kemudian ada normal standar, log normal, beta, gamma, chi square, dan seterusnya. Bahkan nama channel ini adalah manusia setengah chi kuadrat ya, yaitu chi square, dan seterusnya ya. Ada uniform, eksponensial, dan lain-lain. Kemudian di sini ada istilah namanya random variable. Jadi random variable itu nanti kita akan lihat di slide selanjutnya ya. Tapi ada beberapa istilah yang perlu kalian ketahui sebelum menuju ke random variable, yaitu ada eksperimen. Nah, eksperimen adalah proses di mana outcome-nya itu tidak tahu ya kita ya. Artinya kayak misalkan kita lempar dadu, nggak tahu akan keluar angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Kemudian sample space. Nah, sample space itu sendiri adalah set of all possible outcomes dari eksperimen. Kalau sample space dari lempar dadu berarti angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau lempar koin ya berarti muka atau belakang gitu ya. Nah, sampel point tadi adalah muka atau belakangnya, atau mungkin angka-angkanya tadi dalam lempar dadu, atau 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6. Itu masing-masing disebut sebagai sample point. Dan keseluruhannya 1 sampai 6 itu, kalau keseluruhan itu disebut sebagai sample space. Nah, misalkan koin has two sides ya, heads dan juga tails ya, G atau A, G itu gambar, A itu angka gitu ya. Nah, two coins are tossed simultaneously. Jadi kita punya dua koin, kita lempar bersamaan. Nah, possible outcome-nya kan ada ini ya, gambar dan gambar, gambar dan angka dan gambar, angka dan angka. Bedanya apa gambar dan angka dengan angka dan gambar ya? Beda. Kalau kita punya dua koin, koin pertama itu munculnya gambar, koin kedua angka. Kalau yang ini, koin pertama dilempar keluarnya angka, kalau yang kedua itu keluarnya gambar. Tapi kan sama ya, gambar angka dan angka gambar itu kan hasilnya kan. Nah, jadi peluangnya seperti ini, seperempat, 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 seperempat. Kalau ini digabung, jadi seperempat, dua perempat, dan seperempat. Nah, kemudian contoh lain, if the desired observation is the number of tails that appear, maka tabel 1 menjadi tabel 2. Jadi daripada kita melihat apa namanya, angka gambar-gambar angka, gambar-gambar angka-angka, kita mau lihat berapa sih jumlah tail yang muncul. Nah, kalau ini berapa yang muncul tailnya? Atau angka? 0 kan? Kalau ini ada angkanya 1. Ini angkanya 1, ini angkanya 2. Berarti ini akan jadi 0, 1, dan 2. 0, 1, dan 2. Ini seperempat, karena ini ada seperempat. Setengah karena ini ya, ada angkanya ini seperempat tambah seperempat, jadinya kan 2 perempat alias setengah. Kemudian angka-angka berarti seperempat. Gitu. Nah, ini tabel ini disebut sebagai tabel probabilitas distribution, probability distribution ya. Nah, kemudian the measure of likelihood that a sample point will occur out of all possible outcomes. Nah, ini adalah probabilitas dari sample point. Kita ingat bahwa ini adalah sample pointnya 0, 1, 2, dan probability-nya itu adalah ini. Ya, kayak gitu. Kemudian apalagi yang perlu kita pelajari ini? Probability distribution. All possible numerical outcomes dari random variable. Nah, ini adalah random variable ya. Jadi variabelnya itu adalah number of tails appearing. Nah, ini akan bersifat random. Jadi ini random variable dengan probabilitas masing-masing sample point-nya adalah sekian. Nah, kemudian kita juga tahu adanya probability density function. Ya, ini probabilitas yang dimana ketika dijumlahkan ya, atau diintegralkan itu hasilnya 1 antara 0 dan 1. Nah, jika dijumlahkan hasilnya 1. Nah, kita lihat ya, kalau yang tadi ini kalau dijumlahkan hasilnya 1 kan, seperempat tambah setengah itu kan 2 per 4. Jadi 3 per 4 tambah seperempat berarti hasilnya 4 per 4 alias 1. Nah, itu disebut sebagai probability density function. Nah, ini X-nya ini bisa real numbers ya, tapi masuk ke dalam fungsi F.
Nah, nanti akan nilainya 0 sampai 1 kayak gitu. Dan jika dijumlahkan 1 ya ini. Nah, kemudian ada namanya CDF. Tadi kan PDF ya, bukan file PDF tapi probability density function. Kalau CDF itu berarti dari penjumlahan sampel point, probabilitas dari tiap sampel point. Nah, ini artinya luasan ya di sini ya. Jadi misalkan ini tingginya itu PDF, nah ini lebarnya itu CDF. Contoh di sini. Kita kasih contoh di sini ya. Kalau dihitung ini kan PDF-nya ya, probability density function ya. Untuk 0 berarti 1/4, 1 berarti setengah, 2 berarti 1/4. Nah, kalau CDF-nya kalau 0 berarti kan 1/4. Kalau 1 berarti setengah tambah 1/4. Berarti berapa? 2/4 tambah 1/4 berarti CDF dari 1 berarti adalah 3/4. Kemudian CDF untuk 2 berarti 3/4 tadi ya, ditambah 1/4 berarti 4/4 atau 1. Nah, jadi kayak kumulatif aja gitu. Namanya kan juga kumulatif ya. Kayak gitu. Jadi dijumlahkan. Kemudian di statistik juga perlu tahu artinya namanya permutation dan combination. Permutasi itu kayak gini misalkan, ada 30 orang di kelas ya, SMA gitu kan. Kemudian akan dipilih 3 orang, satu jadi ketua, satu sekretaris, satu bendahara. Nah, itu kasus permutasi karena objeknya itu punya specific order. Contohnya gini, terpilih dari 30 orang, terpilih 3 orang. 3 orang itu ketua kelas, sekretaris, bendahara. Misalnya sekretarisnya Andi, bendaharanya Rina, sekretarisnya Yani misalkan. Itu akan berbeda jika ketuanya itu Yani, bendaharanya itu Rina, dan sekretarisnya Andi. Kan beda, Andi sekretaris sama Andi sebagai ketua kan role-nya beda. Nah, itu ketika kita menganggap bahwa yang terpilih itu punya tugas sendiri-sendiri berbeda, itu disebut sebagai permutasi. Kalau kombinasi itu berarti yang tanpa ada tugas yang tertentu. Contohnya gini, dari 30 siswa di suatu kelas akan diambil 3 menjadi perwakilan kelas ya, untuk kelas meeting atau apapun, tapi 3 tok, kita nggak define misalkan sebagai apa, apakah perwakilan sebagai pemain basket 1, volley 1, sepak bola 1. Nah, kalau kayak gitu di define itu namanya permutasi. Kalau nggak di define, yaudah kita ambil 3 aja dari 30, itu sebagai kombinasi. Nah, kombinasi dari permutasi dari n itu jumlah sampelnya, jumlah populasinya ya, dari kemudian kita ambil R, sampelnya berapa, itu rumusnya n faktorial dibagi dengan n min R faktorial. Artinya misalkan tadi 30 orang, kemudian 30 orang dibagi dengan 30 kurangi 3 berarti 27 faktorial. Jadi 30 faktorial dibagi 27 faktorial, itu jumlah kemungkinan yang ada. Nah, itu kemudian kombinasi berarti 30 faktorial dibagi dengan 27 faktorial dikali dengan 30 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 30 min 3 berarti 27 faktorial. Pasti nilai kombinasi akan lebih sedikit daripada permutasi karena kan pembaginya lebih banyak. Ada perkalian dengan R faktorial. Nah, ini contoh probability distribution pada kasus kombinasi. Misalkan di sana ada 15 HP, dimana 5 itu adalah HP-nya rusak ya. Jika diambil 3 HP secara random, nah di dalam box misalkan itu ada 15 HP dan 5 diantaranya rusak. Nah, pertanyaannya, create probability distribution table. Nah, ini ya. Ini artinya C50, artinya dari 5 HP yang dari 5 HP yang rusak, berapa yang keambil? 0 misalkan. Kemudian dikali dari 10 HP yang tidak rusak, kan tadi jumlahnya 15 ya. Jadi 5 tambah 10, 15. Dari 10 HP yang tidak rusak, berarti kalau 0 keambil cacat, berarti 3 keambil benar, gitu kan ya, yang nggak cacat. Nah, dibagi dengan ngambil 3 dari 15. Nah, hasilnya 24/11 setelah dihitung secara rumus kombinasi yang tadi. Pakai yang ini. Kemudian, kejadian yang mungkin lainnya apa? Sampel point-nya. Nah, kalau tadi kan yang keambil yang bagus semua. Nah, kalau keambil itu jelek 1, cacat 1, berarti dari 5 HP yang cacat 1, nah itu dikalikan dengan berarti 10 HP yang nggak cacat, terambil 2 nggak cacat. Karena kan yang 1 cacat tadi keambil. Dibagi tetap 15/3 ya, karena dari 15 HP diambil 3. Kemudian ini, kalau yang keambil cacat 2 ya, berarti dari 5 yang cacat keambil 2 dan 10 yang tidak cacat berarti keambilnya 1, karena kan harus 3. Terus dibagi ini sama. Kemudian dari 5 cacat misalkan 3-3-nya cacat gitu kan.
dikalikan dengan 10 tidak cacat, kemudian diambil 0 yang tidak cacat, artinya yang keambil itu adalah yang cacat semua, terus dibagi dengan jumlah yang semuanya ya, jadi 15 HP diambil 3. Nah peluangnya kecil sih kalau misalkan, ya kan paling kecil kan, kalau misalkan 15 HP hanya 5 yang cacat terus keambil 3-3-nya cacat, itu kan peluangnya kecil sekali. Nah pertanyaan kedua, setelah kita punya peluang-peluang ini PDF ya, probability distribution, probability density function, kita punya probabilitas dari setiap sample point, kita bisa menghitung, calculate probabilitas, hitung probabilitas jika yang terambil cacat itu kurang dari 2. Peluang yang terambil cacat itu kurang dari 2 berapa? Berarti ya tinggal peluang ketika yang terambil cacat 0 dan peluang yang terambil cacat 1, karena kan tidak boleh lebih dari 2, artinya antara 0 dan 1. Berarti 24 per 91 ditambah 45 per 91, hasilnya 69 per 91. Lumayan gede ya, sekitar 70 per 90, berarti 7 per 9, berarti ya 2 per 3an ya, mungkin 66%an lah ya, kayak gitu. Jadi peluang jika terambilnya kurang dari 2 yang cacat itu 66%an, lumayan gede. Kalau misalkan ini yang terambil itu lebih dari 2 atau sama dengan 2, jadi antara 2 atau 3 yang cacat, ini peluangnya kecil ya, karena kan cuma 5 yang cacat, yang nggak cacat 10, masa peluang terambil yang cacat 2 atau lebih itu besar, kan nggak mungkin. Maka 20 per 91 ini yang terambil cacat itu 2 dan yang terambil cacat 3, jadi 2 per 91, hasilnya 22 per 91. Kalau ini jadi 20 per 90 aja, jadi 10 per 45, kemudian jadi 2 per 9, 1/9, jadi peluangnya cuma 1/9 atau 0,1an lah ya, jadi sekitar 10%an nih. Jadi peluang yang terambil cacat itu 2 atau lebih, 2 atau 3 ya, itu sekitar 10%an lah ya, plus minus. Jadi kecil kan, yang tadi 60%, kalau keambilnya cacatnya kurang dari 2, kalau terambil cacat lebih dari sama dengan 2 itu 10%an. Kemudian kita juga punya namanya expected value. Nah ini untuk distribusi biasanya kayak normal, kemudian Poisson dan sebagainya, itu dia mu atau lambda ya. Itu artinya ya rata-rata ya. Artinya misalkan gini, kalau misalkan di dalam PDF itu tidak jumlahan angka dibagi jumlah datanya, misalkan sigma x bagi n, enggak. Tapi kita tinggal kalikan sampel point-nya dikalikan nilai probabilitasnya. Jadi contohnya 0 kali 1/4. Ini kan contoh yang tadi ya. Yang ini ya, yang menghitung jumlah tails yang appear, yang muncul. 0 kali 1/4 0, 1 kali setengah setengah, 2 kali 1/4 setengah gitu kan ya. Jadinya hasilnya 1, karena ini setengah tambah setengah, yang tadi yang awal 0. Jadi expected value-nya adalah 1 dari PDF ini. Nah contoh lagi nih, di dalam suatu game seseorang akan memenangkan hadiah 5 juta rupiah jika 3 tails atau 3 head appear ketika tossing 3 koin. Jadi kayak judi ya, tapi jangan dilakukan ya, ini judi. Atau ya ini sebagai contoh aja kan ya. Misalkan kita punya 3 uang koin, kalau dilempar 3-3-nya munculnya angka semua atau gambar semua, tail semua or head semua, maka orang itu akan dapat 5 juta rupiah. Tapi kalau nggak kayak gitu, kalau misalkan yang muncul itu 1 tail aja atau 2 tails, nah ini dia akan bayar 3 juta, kan gambling, nggak boleh ya di Indonesia ya. Jadi berapa kira-kira expected value-nya, kira-kira akan rugi atau untung kalau kita join di game ini gitu kan ya. Nah kita harus mapping dulu. Kalau tail artinya ada cuma 1 ya, head cuma 1, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peluangnya kecil sekali. Nah kalau 1 tail atau 2 tail, berarti ini berarti berapa? 6/8. Wow, gede sekali ya, kayak gitu. Jadi 3/8 tambah 3/8 6/8. Kalau ini cuma 1/8 tambah 1/8, hasilnya 2/8 atau 1/4. Nah kita tinggal ngitung expected value kan, pakai sample point kali probabilitas. 5 juta rupiah kali 1/4, kemudian tambahkan min 3, ya berarti kan 3 juta hilang ya, kali 6/8, hasilnya min 1. Artinya jika kita join game tersebut, maka kemungkinan kita akan rugi jika kita main terus ya. Kayak misalkan kita main,
menang nih, kita main lagi, oh kalah, kita main lagi, oh kalah, kita main lagi, oh menang, kita main lagi, kalah, 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 kalah. Intinya kalau kita main berulang kali nanti kita akan ekspektasinya akan rugi 1 juta rupiah kayak gitu. Makanya jangan gambling ya, karena pasti udah disetting sama vendor biar menang mereka. Nah, kemudian expected value-nya sendiri itu untuk yang expected dari konstan itu adalah konstan itu sendiri. Expected dari variable random, ini kan variable random ya, itu adalah A kali EX ya. Kalau ekspektasi dari AX itu adalah A kali EX. Kalau expected dari X plus A berarti EX plus A gitu. Jadi kalau konstan dia akan tiba-tiba ya keluar aja gitu. Kalau varian itu beda, varian itu kan sigma kuadrat, di sini simbolnya. Kalau standar deviasi kan akar dari varian, makanya sigma aja. Nah, kalau sigma kuadrat itu pakai EX min mu square itu sama dengan EX square kurangi min mu square. Ini lebih besar dari sama dengan 0 karena kan pangkat ya, pangkatnya itu nggak bisa negatif. Ingat kan di expected value itu kalau AX hasilnya A kali X. Ya kan? A kali X. A kali EX, sorry ya, A kali X. Kalau di sini karena ini varian maka jadi A kuadrat kali sigma kuadrat X. Kalau varian dari konstan ini 0. Kalau tadi expected dari konstan adalah A itu sendiri konstannya. Kalau di sini ya tadi ya sigma square A plus X berarti sigma kuadrat A tambah sigma kuadrat X. Karena sigma kuadrat di konstan itu 0, maka tinggal sigma kuadrat X. Nah, kalau sigma kuadrat AX tambah BY berarti A kuadrat kali sigma kuadrat X ditambah B kuadrat kali B kuadrat kali sigma kuadrat Y ditambahkan dengan 2AB sigma XY. Yang bawah sama, tinggal diganti minus. Nah, ini rumus-rumus yang ada di varian dan juga standar deviasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai random number generators.